Hai friends, selamat datang kembali di episode terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Baru saja dini hari tadi kita saksikan pertandingan antara Leipzig melawan Atletico Madrid yang dimenangkan oleh Leipzig dengan skor 2-1. Sebuah kejutan yang terjadi di pertandingan kedua perempat final UEFA Champions League tersebut, karena memang performa dari Atletico Madrid dalam 7 musim terakhir berikut musim ini impresif di UEFA Champions League. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa mereka juga sempat menembus ke final 2 kali. Leipzig, tim yang belum lama dibentuk, belum lama juga promosi ke Bundesliga, dan belum lama juga qualify ke UEFA Champions League, sekarang untuk pertama kalinya bisa lolos hingga ke fase semifinal. Dan yang uniknya, 2 pertandingan perempat final, gol kemenangan justru tercipta menjelang pertandingan berakhir. Bukan tidak mungkin tren tersebut akan berlanjut ke pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di video ini kita akan membahas pertandingan ketiga perempat final UEFA Champions League, yaitu pertandingan yang besar atau yang juga dilabeli final kepagian, yaitu antara Barcelona melawan Bayern Munich. Kita tahu performa kedua tim musim ini berbeda jauh. Bayern Munich seperti biasa tetap menjadi juara Bundesliga, mereka mencetak lebih dari 100 gol. Selisih poin mereka juga belasan untuk bisa menjadi juara Bundesliga. Di sisi lainnya, Barcelona gagal menjadi juara La Liga untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah di restartnya La Liga, justru mereka banyak meraih hasil seri dan juga ada kekalahan, sehingga Real Madrid yang performanya lebih stabil dan lebih banyak meraih kemenangan, bahkan tidak terkalahkan, justru bisa melewati mereka dan menjadi juara dari La Liga musim ini. Jadi performa yang berbeda antara kedua tim ini yang akan membuat pertandingan dini hari nanti atau hari Sabtu dini hari nanti berjalan menarik. Karena tidak ada yang pasti dalam pertandingan-pertandingan single match di venue yang netral dari lanjutan UEFA Champions League musim ini. Contoh seperti pertandingan melawan Atalanta, antara Atalanta melawan PSG. Kita tahu PSG menunggu hingga injury time untuk bisa menciptakan gol kemenangan dan lolos ke semifinal. Atletico Madrid tidak bisa menahan permainan menawan dan juga kolektif dari Leipzig yang terus-menerus menekan pertahanan Atletico Madrid hingga berakhirnya pertandingan. Jadi ini yang akan menjadi sebuah dinamika yang tentu kita nantikan dalam lanjutan pertandingan-pertandingan di UEFA Champions League. Kita berbicara tentang peran 2 pemain atau figur di masing-masing tim. Robert Lewandowski yang secara total sudah mencetak 54 gol, 13 gol di UEFA Champions League musim ini. Bahkan kalau kita berbicara soal total assist juga lebih banyak dari Robert Lewandowski sebanyak 4. Dan figur kedua yang kita bicarakan dari pertandingan ini yaitu Lionel Messi dari Barcelona. Siapa yang tidak kenal Lionel Messi, pemain terbaik dunia saat ini, salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Ya, bertolak belakang performanya dibandingkan Lewandowski. Memang ia bermain di liga yang lebih ketat lagi seperti La Liga, tapi beda seperti musim-musim sebelumnya. Musim ini secara keseluruhan Messi hanya bisa mencetak 31 gol dan di UEFA Champions League hanya mencetak 3 gol, kalah 1 gol dari Luis Suarez. Tapi dari segi assist ia juga cukup banyak memberikan kontribusinya bagi Barcelona di UEFA Champions League musim ini. Jadi meskipun Messi dari total mencetak golnya ini tidak begitu banyak, tapi ia juga terlibat dari urusan memberikan assist bagi Barcelona. Dan satu hal yang menarik dan menurut saya akan sulit disamakan oleh pemain-pemain lainnya di masa mendatang, yaitu soal total catatan gol dari Lionel Messi. Yaitu total bagi Barcelona ia sudah mencetak 704 gol dan memberikan 298 assist. Jika digabungkan berarti sudah 1000 lebih gol bagi Barcelona di mana Lionel Messi terlibat atau memberikan kontribusi baik secara gol ataupun assist. Beda dengan Lewandowski yang kita tahu baru dalam beberapa musim terakhir ini namanya mulai menarik perhatian. Ya, kenapa tidak? Karena ia bermain di Bundesliga yang sebetulnya tidak sekompetitif dengan La Liga. Tapi di UEFA Champions League musim ini Lewandowski menjawab keraguan banyak pihak dengan bisa sudah total mencetak belasan gol. Masuk ke pertandingan ini kita ketahui bahwa 2 tim akan turun dengan materi pemain yang lengkap. Kita tidak melihat ada pemain yang akan absen yang menjadi pemain pilar
bagi masing-masing tim dalam pertandingan ini. Dan dari kubu Barcelona kita tahu Busquets sudah kembali, Vidal juga sudah kembali, mereka bisa saja dimainkan di pertandingan ini. Dengan kembalinya Busquets dan juga Vidal dan bisa dimainkannya kedua pemain ini, bisa saja membuat Quique Setién kebingungan untuk memilih siapa nih pemain yang akan diturunkan di posisi starter. Karena di game sebelumnya bagi Barcelona, Rakitic dan juga Sergi Roberto yang bermain di tengah performanya luar biasa. Dan mereka menjadi salah satu faktor Barcelona bisa mencetak banyak gol dalam pertandingan tersebut. Terlepas tentunya dari peran Lionel Messi. Ya, Lionel Messi selalu memiliki peran yang besar dalam setiap game Barcelona main ketika ia berada dalam kondisi 100% fit. Tapi saya kira kemungkinan memang Busquets akan tetap menjadi pilihan utama bagi Quique Setién. Tinggal tergantung apakah Vidal yang dimainkan atau Rakitic. Masih ada Frenkie de Jong yang selalu menjadi pilihan utama bagi Barcelona musim ini. Di belakang yang akan dikhawatirkan oleh Barcelona karena Pique bersama Lenglet tetap saja belum bisa menjadi duet center back yang solid. Di sini kembali mereka mendapat tantangan ketika mereka harus menghadapi Lewandowski, jangan lupa juga Gnabry, jangan lupa juga ada Thomas Müller. Nah, sekarang kita berbicara tentang Bayern Munich. Kita tahu Bayern Munich adalah tim yang produktif. Tadi saya katakan mereka mencetak 100 gol lebih secara keseluruhan sebetulnya, 100 gol di Bundesliga dan sisanya di kompetisi lain yang mereka partisipasi. Dan mereka juga beda belasan poin dari Borussia Dortmund di Bundesliga. Di fase grup, Bayern Munich juga tidak terkalahkan. Bahkan mereka bisa menang besar atas Chelsea dalam 2 pertandingan per-8 final mereka. Sepertinya tim ini tidak terhentikan. Dan dari situasi terakhir tim news, tidak ada pemain pilar yang sebelumnya sering tampil akan absen dalam pertandingan ini. Ada Alphonso Davies, pemain muda yang diberitakan mengidolai Lionel Messi sejak ia masih remaja. Kemudian David Alaba, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, mantan pemain dari Barcelona kemungkinan akan diturunkan. Kemudian yang menakutkan nih ya, bagi Bayern Munich, sempat tadi saya sebut nama-namanya, tapi ada tambahan lagi yaitu Ivan Perisic, pemain asal Kroasia yang bermain gemilang di Piala Dunia 2018 lalu. Jadi ada banyak pemain yang perlu diwaspadai oleh lini pertahanan Barcelona selain tadi saya sebut nama-nama penyerang seperti Gnabry, Müller dan juga Lewandowski. Pelatih Bayern Munich ini yang unik, yaitu Hans-Dieter Flick yang dipromosikan menjadi pelatih kepala setelah Niko Kovac dipecat. Ia sebelumnya adalah asisten pelatih dari Niko Kovac. Ini mirip ya seperti Zinedine Zidane saat dipromosikan menjadi pelatih kepala ketika Rafa Benitez dipecat di Real Madrid beberapa musim lalu, dan Zidane berhasil mengantar Real Madrid menjadi juara Liga Champions. Kita belum tahu bagaimana nanti prestasi dari Hans-Dieter Flick, tapi paling tidak ia sudah bisa membentuk tim Bayern Munich yang staminanya tidak pernah kendor dalam setiap pertandingan, yang fokusnya adalah pertama untuk mencetak gol, dan yang fokusnya selalu mengalirkan bola dari detik ke detik. Jadi bola itu tidak pernah diam di kaki salah satu pemain Bayern Munich. Jika Anda perhatikan lebih dari 30 detik, cepat ini aliran bolanya, dan itu yang menyulitkan para pemain dari tim lawan untuk mengikuti irama passing tersebut. Not ball possession, but fast passing game. Ini berbeda dengan tiki taka yang dulu diterapkan oleh Pep Guardiola yang lebih banyak mengandalkan ball possession, tapi passingnya mungkin pemain lebih lama menahan bola di kaki mereka. Jadi yang menjadi tantangan di sini juga adalah bagi Lionel Messi yang dalam beberapa hari terakhir juga mendapatkan beberapa serangan ya dari legenda-legenda Bayern Munich. Salah satunya adalah dari Lothar Matthäus yang menyatakan bahwa era Lionel Messi sudah berakhir dan sekarang adalah eranya Lewandowski. Ya sah-sah saja ia mengatakan seperti itu karena kan dari urusan mencetak gol memang Lewandowski lebih unggul. Tapi dari segi prestasi, pengaruh Lionel Messi ke tim Barcelona dan juga pengaruh Lionel Messi setiap kali ia turun bertanding melawan tim manapun, itu masih belum bisa diremehkan. Jadi masih ada ruang bagi Lionel Messi untuk berprestasi di UEFA Champions League musim ini. Tapi bergantung kepada Messi sendiri tidak akan cukup bagi Barcelona dalam game ini. Tidak seperti pada pertandingan semifinal 2014-2015 lalu ketika Lionel Messi menjadi star player dalam 2 leg tersebut, karena pada saat itu ada juga Neymar bersama juga dengan Luis Suarez. Sekarang tidak ada Neymar, adanya Griezmann. Tapi Suarez masih ada, Suarez masih bisa diandalkan.
Jadi pemain-pemain lain dari Barcelona juga harus ikut menopang pergerakan dari Messi agar Messi bisa lebih banyak mendapatkan space untuk berkreasi dan mungkin juga nantinya mencetak gol. Dari kubu Bayern Munich, memang Lewandowski adalah target man, tapi peran dari Thomas Müller yang sudah memberikan puluhan assist, total 25 assist dari Thomas Müller yang sudah ia kontribusi bagi Bayern Munich di semua kompetisi yang mereka partisipasi, akan menjadi key player bagi Bayern Munich di pertandingan ini. Jadi jika di Barcelona ada Lionel Messi, maka saya kira di Bayern Munich ini bukan Lewandowski, tapi Thomas Müller ini yang akan berpengaruh dalam skema permainan dari Bayern Munich. Pemain yang berpengalaman, pemain yang senior di skuad Bayern Munich. So, seperti apa kira-kira peluang dari kedua tim? Kalau bagi saya, ketika dua tim besar bertemu, peluangnya selalu 50-50. Apalagi ini bermain di venue netral. Yang bisa menggagalkan tim meraih kemenangan atau kalah adalah kesalahan yang mereka lakukan secara mendasar. Apakah itu salah passing, salah back pass, atau juga melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti yang mengakibatkan tim lawan mendapatkan tendangan penalti. Jadi sangat sulit untuk memprediksi pemenang dari pertandingan ini, karena sebetulnya walaupun prestasi kedua tim ini berbeda jauh di kompetisi masing-masing, tapi perlu juga kalian catat bahwa Barcelona sudah ketemu lawan-lawan yang berat di UEFA Champions League selama ini. Mereka di grup neraka bersama Borussia Dortmund dan Inter bisa lolos tidak terkalahkan, tapi Bayern Munich berada dalam grup yang jauh lebih ringan, Tottenham Hotspur. Apa yang diharapkan dari Tottenham Hotspur? Dan mereka bertemu Chelsea yang kita tahu performanya masih labil musim ini. Jadi saya kira ada peluang tetap bagi Barcelona dalam game ini jika, itu dia saya katakan, jika pemain-pemain lain, terutama pemain yang berada di tengah seperti Rakitic atau juga Frenkie de Jong bisa berkontribusi besar untuk menghentikan aliran bola dari para pemain Bayern Munich di lini tengah. Paling tidak mereka harus berani untuk melakukan duel-duel dengan para pemain Bayern Munich yang merupakan key player di sini adalah Thiago Alcantara, mantan pemain Barcelona. Jadi saya kira tetap ada peluang bagi Barcelona, walaupun di mana-mana saya baca di media lebih mengunggulkan Bayern Munich karena performa mereka yang dahsyat musim ini. Tapi kita lihat nanti siapa yang akan menang. Saya hanya bisa memberikan prediksi, segala sesuatunya akan bergantung pada penampilan dari para pemain dari kedua tim. Dan saya akan siaran nanti, dini hari nanti, Sabtu 15 Agustus, mulai dari pukul 1.15 WIB saat kita masuk dengan program Soccer Center, kemudian live match di SCTV. So stay tune at SCTV, stay tune also di channel YouTube Bola Bung Binder. Teman-teman memiliki pilihan yang lain, silakan memberikan komen di timeline video ini. Dan seperti biasa, memberikan komen-komen yang positif juga. Jangan lupa tekan tanda like. Dan jangan lupa merekomendasikan channel ini juga ke teman-teman kalian. Karena kita hanya berbicara semua hal yang positif di channel ini. No hate, only football, salam sepak bola.